326 orang biasa yang tidak mengetahui hukum kehidupan, dan tergolong orang sehat, mengarahkan 50%, atau separuh tenaga hidupnya untuk menghancurkan tubuhnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa hewan hidup rata-rata 6 kali lebih lama dari waktu yang mereka butuhkan untuk menjadi dewasa. Atas dasar ini, manusia seharusnya hidup rata-rata sekitar 120 tahun, dan banyak yang harus hidup lebih dari 180 tahun. Karena ketidaktahuan kita akan hukum emosi, rata-rata kehidupan manusia adalah sekitar 50 tahun kesengsaraan, padahal seharusnya kehidupan manusia adalah 120 tahun kebahagiaan. 327 hal yang sangat penting untuk diketahui adalah bahwa satu-satunya sensasi tubuh kita yang kita sadari hanyalah kesakitan, cacat dan kecelakaan. Dari sini kita harus menyimpulkan bahwa satu-satunya hal yang mungkin bisa kita capai adalah menghilangkan kesadaran kita dari sensasi kondisi tidak wajar kita. Karena tubuh kita tidak mempunyai sensasi yang terpisah dari, atau tidak bergantung pada, indera fisik dan emosi kita, maka secara alami kita harus berurusan dengan indera kita dan bukan dengan tubuh material. Kita buktikan dari pengaruh emosi pada tubuh bahwa tubuh kita merespon setiap emosi, oleh karena itu harus dibangun oleh emosi kita. 328 emosi benci, marah, takut dan khawatir akan membangun tubuh yang berbeda dengan yang dibangun oleh emosi cinta dan kebaikan. Ini adalah hukum emosi. Cinta dan kebaikan akan memungkinkan alam secara tidak sadar menciptakan kesehatan, sedangkan kebencian, kemarahan dan ketakutan akan menyebabkan alam secara sadar menciptakan penyakit dan penyakit. Fakta bahwa sistem kita tidak dapat menciptakan kesehatan dan penyakit secara bersamaan, membuktikan secara positif bahwa ketika kita menciptakan kondisi mental yang memungkinkan alam menciptakan kesehatan, tindakan yang sama juga akan menghentikan terciptanya penyakit. 329 Karena kecerdikan manusia telah gagal menemukan kombinasi kimia yang akan menghasilkan darah, tulang, atau daging, kita harus menyimpulkan bahwa tidak seorang pun mengetahui obat atau obat apa yang diperlukan untuk membangun tubuh. Yang diketahui oleh dokter manapun hanyalah efek obat yang ia yakini terhadap tubuh, dan dari kenyataan bahwa tidak ada satu obat pun yang akan memberikan efek yang sama terhadap gejala yang sama pada orang yang berbeda, kita harus menyimpulkan bahwa semua pengobatan dan pemberian obat pada tubuh hanyalah tebakan buta. Dari kenyataan bahwa penyebab kesehatan tidak disadari dan oleh karena itu tidak dapat diketahui, bagaimana orang bisa mengetahui apa yang akan membantu hal yang tidak dapat diketahui. 330 Kenyataan bahwa seorang dokter mendiagnosa akibat-akibatnya dan kemudian mulai menemukan penyebab penyakitnya, tanpa mempertimbangkan rasa takut, keyakinan atau emosi pasiennya, membuktikan ketidaktahuannya akan penyebabnya. Satu-satunya penyembuhan yang pernah atau akan pernah dilakukan oleh dokter manapun adalah dengan mengubah emosi yang menyebabkan penyakit tersebut. Mereka semua membahas penyebab fisik yang imajiner, ketika penyebabnya selalu murni mental, sedangkan akibat selalu bersifat fisik. 331 Bagaimana, mengapa dan cara alam dalam menciptakan kesehatan tidak dapat diketahui, oleh karena itu hal ini bukanlah pokok bahasan yang dapat kita pikirkan. Kita hanya bisa membuat kondisi mental dan mempercayai alam untuk melakukan sisanya. Kesehatan adalah efek alami dan normal yang tidak disadari, dan penyakit adalah efek sadar dari beberapa gangguan terhadap alam. Panca indera fisik kita melaporkan setiap gangguan terhadap alam yang mengakibatkan penyakit, rasa sakit, peradangan, atau bukti perselisihan lainnya, sementara kita sangat tidak sadar akan kesehatan kita, oleh karena itu secara logis satu-satunya bukti yang kita sadari adalah satu-satunya hal yang harus kita kerjakan. 332 Obat kita adalah dengan menghancurkan semua kesadaran dan ketakutan terhadap penyakit, dan mempercayai alam untuk menciptakan kesehatan dan menghancurkan penyakit. Kondisi mental yang memungkinkan alam secara tidak sadar menciptakan kesehatan juga menghancurkan penyakit. Ingatlah hanya satu prinsip kreatif yang dapat atau akan bekerja pada saat yang sama, dan pengaruhnya sesuai dengan prinsip yang mengaturnya. 333 Tubuh yang sakit diciptakan oleh emosi yang mengganggu alam. Untuk menghilangkan penyakit, diam-diam bantah kondisi yang tidak wajar dan tegaskan kondisi alami Anda serta kekuatannya untuk menghancurkan segala sesuatu yang tidak selaras dengan alam. Untuk menghancurkan rasa takut dan keyakinan akan kekuatan penyakit, Anda menghancurkan penyakit dan memulihkan keharmonisan alam. Dengan menghilangkan rasa takut dan keyakinan, Anda akan menghilangkan penyebab penyakit, baik organik maupun fungsional. Ketika Anda mempercayai prinsip alami keberadaan Anda dan menyangkal kekuatan pencipta penyakit yang tidak alami,
Anda memulihkan kesehatan dan keharmonisan. 334. Semua penyebab penyakit adalah mental. Ketakutan atau keyakinan terhadap suatu penyakit akan menimbulkan penyakit yang ditakuti dan diyakini. Keyakinan bahwa kesehatan dan keharmonisan adalah kondisi alamiah kita dan bahwa penyakit dan penyakit tidak memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh alam, akan menghancurkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Penyakit tidak memiliki kecerdasan. Itu adalah kejahatan yang menghancurkan dirinya sendiri, sedangkan alam adalah kecerdasan yang tidak disadari yang selalu terwujud dalam kesehatan dan keharmonisan serta menghancurkan perselisihan dan penyakit umat manusia. 335. Kekuatan alam yang tidak disadari yang melekat pada seluruh umat manusia tidak pernah meninggalkannya selama masih ada kehidupan di dalam tubuh, dan selalu tunduk pada sebab mental. Tidak peduli penyakit apapun yang menyerang kita, alam tidak pernah kehilangan efisiensi pemulihannya. Saat kita menyadari bahwa alam dapat dan akan menghancurkan setiap kondisi tubuh kita yang tidak wajar, saat itulah kita menjadi sehat. Alam tidak dapat mengenali waktu dan ruang, itu selalu hadir dan selalu siap mengikuti hukum keberadaannya ketika kita membuat kondisi mental sehingga bisa. Emosi cinta adalah yang paling dekat pendekatan terhadap sifat-sifat alam yang dapat kita bayangkan. 336. Cinta dan kebaikan yang dipadukan dengan kepercayaan pada kecerdasan alam akan menempatkan kita selaras dengan alam. Cinta dan harmoni adalah hakikat alam, dan manusia adalah bagian sadar dari alam. Ketika kita sadar akan keadaan alami kita, kitalah yang menentukan nasib kita, dan kita menjadi sehat, bahagia, dan sukses. Kesadaran akan kekuatan yang melekat pada diri kita akan menghancurkan segala penyakit dan penyakit. 337. Ketika penyakit dilenyapkan dalam pikiran, rasa takut terhadap penyakit pun hilang, dan oleh karena itu penyakit tersebut disembuhkan sepenuhnya. Tubuh hanya bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Setelah menghancurkan penyakit dengan menyangkal dampak dan kekuatannya, kemudian menjaga dalam kesadaran kita kondisi kesehatan dan keselarasan alami kita, hal ini akan memungkinkan alam secara tidak sadar beroperasi sesuai dengan hukum keberadaannya. Percayalah pada alam untuk menciptakan kesehatan tanpa rasa takut atau ragu, dan jangan mencoba mengarahkan alam yang selalu bekerja berdasarkan satu hukum mutlak. 338. Kesehatan adalah kondisi harmoni yang positif. Penyakit adalah kondisi negatif dari perselisihan. Kesehatan tidak disadari, sedangkan penyakit disadari. Dalam kesehatan kita tidak tahu apa-apa tentang tindakan sistem kita. Oleh karena itu, kita harus menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan yang alami, yang tidak disadari, adalah kondisi pikiran yang diperlukan untuk kesehatan. Dalam kesehatan, kekuatan kehidupan dalam diri kita adalah positif, harmonis, dan tidak disadari. Dalam penyakit, kekuatan itu negatif, sumbang dan tidak disadari. Keadaan pikiran yang akan memusnahkan penyakit dan memulihkan kesehatan adalah kepercayaan positif terhadap kekuatan dan kemampuan alam untuk menciptakan keharmonisan dan menghancurkan perselisihan tanpa disadari. 339. Penyakit dan kelainan bentuk adalah akibat. Kita hanya dapat menghilangkan akibat dengan menghilangkan penyebabnya. Satu-satunya penyebab segala kesakitan, penyakit, dan kelainan bentuk adalah keadaan kesadaran kita, pikiran dan perasaan. Tubuh hanya dapat mewujudkan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jika kita kurus dan merasa bahwa yang salah adalah benar, atau bahwa kejahatan, keburukan dan kejahatan adalah baik, kita akan mempunyai kesehatan yang sempurna, menjalani kehidupan yang jahat, dan pada saat yang sama kita melakukan kejahatan yang paling besar. Hukum emosi hanya mengetahui pikiran dan perasaan, dan tidak mengetahui benar atau salah. Buktinya para prajurit perang Eropa dalam keadaan sehat. Pembakar penyihir itu sehat. Para budak dan pemilik budak keduanya sehat. Kaum anarkis dan ateis, penegak hukum, dan moralis semuanya mempunyai kesetaraan dalam hal kesehatan. Keadaan kesadaran itulah yang menciptakan kesehatan atau penyakit pada manusia. Sejauh menyangkut kesehatan dan penyakit, tidak ada yang baik atau buruk, kecuali pikiran dan perasaan yang menentukannya.